Pada sesi kali ini, saya akan membahas tentang triangle exposure. Apa itu triangle exposure? Halo rekan-rekan mahasiswa Unsia yang saya banggakan. Pada sesi kali ini, saya akan membahas tentang triangle exposure. Apa itu triangle exposure? Dan apa kaitannya dengan digital imaging? Dan kaitannya adalah bahwa di dalam pengambilan foto itu menggunakan kamera digital. Seperti misalkan rekan-rekan mempunyai kamera handphone, itu kameranya itu pasti menggunakan alat-alat digital yang disebut dengan sensor image. Nah, sensor image akan saya bahas berikutnya ya. Kali ini ketika kalian ingin memotret itu harus menggunakan yang namanya triangle exposure. Walaupun kebanyakan kamera sudah mempunyai fungsi yang automatic, tapi ada juga fungsi yang semi automatic ya. Triangle exposure ini kalau dari kata tri berarti terbagi dengan 3. Oke. 3 itu adalah satu yang disebut dengan speed. Apakah speed? Shutter speed atau speed itu adalah pengaturan kecepatan kamera dalam menangkap objek dari foto. Jadi objeknya ya. Nah, untuk melihat fungsi dari speed ini, itu kita ada aturannya, yaitu angka 1, kemudian di bawah 1 30 second dan seterusnya. Maksudnya gimana? Di dalam kamera itu ada yang disebut bukaan. Jadi ketika kamera memotret, dia membuka untuk memasukkan cahaya ke dalam si sensor image. Kecepatan membuka itulah yang disebut shutter speed. Yang standar shutter speednya adalah 1/50. Rata-rata kamera otomatis seperti handphone itu shutter speednya 1/50. Oke. Nah, kalau di bawah 1/50 seperti apa? Kalau di bawah 1/50 gambarnya akan menjadi terang atau bisa menjadi blur. Contoh hasil pengaturan shutter speed 1/25 itu terang, yang disebut overexposure, kemudian sampai di 1/125. Ketika 1/125 di sini terlihat agak redup, disebutnya underexposure. Jadi kalau gambar terlalu terang overexposure, kalau gambar terlalu gelap disebut underexposure. Yang kedua apa setelah shutter speed? Yang kedua adalah diafragma. Diafragma atau aperture atau bukaan atau iris. Nah, berbicara tentang diafragma itu sama dengan iris dari mata kita. Ketika mata kita melihat sinar yang terang, dia akan menutup. Untuk diafragma itu aturannya itu ditentukan juga dengan angka, namun di depannya ada huruf F. Misalkan f1,4. Apa efeknya? Efek bukaan yang lebar berarti cahaya yang masuk lebih banyak, sehingga cahayanya kalau terlalu banyak bisa overexposure lagi. Tapi kalau cahaya terlalu sedikit itu bisa underexposure. Oke. Nah, yang kedua efek dari diafragma adalah titik fokus. Titik fokus di dalam bukaan yang besar
itu titik fokusnya hanya di titik tertentu. Misalkan muka, itu titik fokusnya bisa kita arahkan ke mata, ke hidung, ke mulut, yang lainnya blur ya. Tapi kalau bukaannya kecil, titik fokusnya itu hampir semuanya. Jadi kalau kalian ingin memotret sekumpulan orang, kalian harus menggunakan bukaan yang kecil supaya semuanya fokus. Jadi yang ketiganya adalah ISO. ISO itu apa? ISO kalau dari singkatannya International Standard Organization. Jadi kayak nggak nyambung gitu ya dengan fotografi. Tapi memang ini singkatannya. Cuma dari ISO ini kita bisa menambah cahaya yang diperlukan di dalam sebuah gambar. Nah, ISO itu adalah sensitivitas sensor terhadap cahaya. Jadi ukurannya ini kalau di dalam sebuah kamera dari angka 50 sampai 100 ya. Apakah ada yang lebih dari 100? Ada. Jadi saat ini itu masih ada pengembangannya. Kamera terakhir di tahun 2024 kemarin itu sensor dari ISO-nya itu sudah mencapai sekitar 154.000. Nah, artinya sensor tersebut sangat membantu dari sensitivitas cahayanya. Jadi kalau kalian ingin menambah pencahayaan pada gambar kalian atau foto kalian, ditambahkanlah ISO. Jadi kalau ISO-nya rendah yaitu 50, berarti cahayanya kurang. Biasanya ISO yang rendah itu penggunaannya pada outdoor siang hari, sehingga kalian tidak perlu penambahan cahaya. Tapi ketika sore hari atau bahkan malam hari, saat ini beberapa kamera digital sudah bisa memotret sore hari ya sampai di jam 7 malam itu tidak terlihat seperti malam hari. Jadi kalian bisa menambahkan ISO-nya sampai di angka yang paling mentok ya. Tapi efek ISO selain untuk menambahkan cahaya, hati-hati, ISO juga bisa membuat gambar itu menjadi seperti ada titik-titik pasir. Nah, namanya itu bercak-bercak yang disebut namanya noise ya. Bercak-bercak itu adalah noise. Jadi hati-hati kalau ISO-nya terlalu tinggi akan menimbulkan noise yang berbentuk titik-titik pasir. Jadi kalau kalian foto model disarankan ISO-nya itu rendah. Karena kalau ISO tinggi itu wajah modelnya akan terdapat bintik-bintik. Oke. Pada sesi ini saya cukupkan di triangle exposure. Nanti kita bisa bahas di pertemuan pada video conference.